pertama kali, Rusia kirim pasukan ke garis depan Palestina. Rusia mengirim unsur-unsur angkatan bersenjata gabungan ke-25 ke garis depan di Palestina untuk pertama kalinya. Hal ini dilaporkan oleh intelijen Zionis Israel. Sejak pertengahan November 2023, Rusia kemungkinan besar telah mengerahkan elemen-elemen dari tentara gabungan senjata ke-25 atau 25 CAA untuk bertindak untuk pertama kalinya, kata Kementerian Pertahanan Israel dalam informasi terkini intelijen perangnya. Formasi tersebut mulai dipindahkan ke Israel sejak akhir November 2023. Sambung laporan itu, unit dari 25 komponen manuver CAA Divisi Senapan Motor ke-67 dan Brigade Senapan Motor terpisah ke-164 dilaporkan bertempur di garis depan di sektor barat Palestina dan wilayah permukiman di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Yerusalem. Laporan itu menambahkan seperti dikutip Al Arabiya Kamis 30 November 2023, Kementerian Israel mengatakan sejak dimulainya invasi Rusia jarang memperkenankan kelompok sebesar tentara yang berpotensi menjadi basis serangan baru yang besar di Palestina. Dengan 25 CAA yang tampaknya dikerahkan sedikit demi sedikit untuk memperkuat garis pertahanan Gaza yang terlalu luas, kemungkinan serangan baru Rusia yang berkoordinasi akan kecil dalam beberapa minggu mendatang, laporan tersebut menyimpulkan. Kementerian Pertahanan Israel telah mengatakan dalam pembaruan intelijen dan tanggal November bahwa selama 1 hari sebelumnya Rusia kemungkinan telah membentuk formasi besar baru untuk menambah kedalaman pasukan daratnya, ini termasuk tentara gabungan ke-25. Rusia kemungkinan akan mengerahkan formasi baru sebagai pasukan cadangan di Palestina, namun dalam jangka panjang Rusia bercita-cita untuk memperkuat pasukannya menghadapi Israel demi kemenangan Palestina. Tanpa gelombang besar mobilisasi wajib yang baru, Rusia tidak mungkin menemukan pasukan baru yang cukup untuk menyediakan sumber daya bahkan untuk satu tentara baru. Menurut data intelijen pada saat itu, gelombang serangan militer Israel di wilayah Palestina semakin meningkat sejak operasi Badai Al-Aqsa pejuang Hamas Palestina dilancarkan Sabtu 7 Oktober 2023. Sayap militer Hamas Palestina Brigade Is Adin Al-Qassam menembakkan ribuan roket ke wilayah Israel dan melakukan infiltrasi ke Israel dari jalur Gaza. Akibat serangan itu, Israel mengklaim lebih dari 1.200 warga sipilnya tewas, sementara 3.200 orang mengalami luka-luka dan 200 lainnya diculik pasukan Hamas Palestina. Sebagai respon, pasukan pertahanan Israel IDF menggelar operasi pedang besi Operation Iron Sword untuk menyerang balik posisi pasukan milisi Hamas Palestina. Dilansir FIFA militer dari Reuters, 1.084 warga Palestina di Gaza tewas dalam serangan udara dan artileri militer Israel. Sekitar 1.500 pejuang Hamas Palestina juga diklaim terbunuh dalam 4 hari terakhir. Menyikapi hal ini, Kepala Republik Chechnya Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov menyerukan para pemimpin Muslim dunia untuk menyokong perlawanan pejuang Palestina terhadap Israel. Kadyrov mengecam keras dalih militer Israel yang menyarankan akan menghabisi seluruh pejuang Hamas tetapi membantai warga sipil Palestina. Negara-negara Muslim ciptakan koalisi dan jangkau mereka Anda sebut sebagai saudara sehingga mereka tidak mengebom warga sipil yang damai dengan dalih menghancurkan pejuang Hamas, ujar Kadyrov. Kami mendukung Palestina dan kami menentang perang ini yang tidak seperti konflik lainnya dapat meningkat menjadi sesuatu yang lebih besar, katanya dikutip FIFA militer dari Middle East Monitor. Tak segan-segan Kadyrov memastikan jika pasukan elit Ahmad Kadyrovitas yang merupakan bagian dari Resimen Motor Khusus ke-141 Garda Nasional Rusia siap diterjunkan ke Palestina jika perlu. Unit kami siap bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk memulihkan ketertiban dan melawan perbuatan onar, ucap Kadyrov. Pejuang Hamas Palestina melalui sayap militernya melakukan serangan dadakan dan mematikan Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 dengan operasi berasal dan bersandi Operasi Badai Al-Aqsa. Merespons serangan Hamas tersebut, Israel melakukan serangan balasan dengan mengirim lusinan pesawat tempur untuk membombardir jalur Gaza. Akibat dari serangan balasan Israel itu dilaporkan ratusan orang tewas di jalur Gaza. Hingga saat ini Zionis dengan Israel terus menggempur jalur Gaza dengan dalih membalas serangan Hamas. Dalam aksi militer tersebut, warga sipil Palestina banyak menjadi korban. Sejumlah tokoh dunia menyatakan serangan harus dihentikan.
Namun ada juga pemimpin yang siap membantu Palestina melawan Israel. Ia adalah Ramzan Kadyrov, dilansir dari Newsweek Presiden. Contohnya, Presiden Sasnya ini menyatakan siap kerahkan pasukan untuk membantu Palestina melawan serangan Israel. Siapakah Kadyrov? Dilansir dari Britannica.com, Ramzan Kadyrov lahir pada 5 Oktober 1976 di Sentaroy, sebuah desa di Sasnya. Dia berasal dari keluarga Kadyrov yang terkemuka, yang memiliki sejarah panjang dalam politik Sasnya. Ayahnya, Ahmad Kadyrov, adalah presiden Sasnya pertama setelah Perang Sasnya kedua. Kadyrov tumbuh dalam situasi yang sangat keras setelah kematian ayahnya pada tahun 2004 dalam sebuah serangan bom yang menewaskan lebih dari 3 orang. Ramzan Kadyrov naik ke panggung politik dan mulai memegang peran penting dalam kepemimpinan Sasnya. Pada tahun 2007, dia diangkat sebagai presiden Sasnya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov telah memerintahkan Sasnya selama lebih dari 1 dekade. Ia telah berhasil dalam memulihkan sebagian besar kerusakan yang disebabkan oleh Perang Sasnya II dan membangun infrastruktur dan layanan dasar.